Salam. Salam. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Salam. Panas kah? Coba kasih senyum kiri kananmu. Harus sukacita ya, walaupun desak-desaan ya. Harus sukacita ya. Saudara, hari ini kita merayakan hari di mana kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya ingin memberikan satu kisah di mana Yesus itu masih dibilang keturunan siapa? Daud. Ya. Kenapa? Karena Daud dan seluruh bawah-bawahan sampai ke keturun-turunnya itu adalah pilihan Allah, ya, bangsa Israel yang dipilih oleh Allah, yang paling disegani itu adalah Daud. Makanya Daud itu digambarkan tentang di kiri kanannya itu ada singa, ya, singa Yehuda. Ya, singa Yehuda itu kalau kita terjemahkan, saudara, di dalam bahasa Ibrani, ya, katanya singa Yehuda itu memberikan keperkasaan bagi semua orang, ya, kalau kamu masuk di dalam kumpulan itu, ya. Jadi ada ketransfer satu kuasa yang besar dan itu akan memerangi masa ke depan kita paceklik selama tiga hari, sudah tiga tahun. Jadi bukan berarti karena apa, tapi kita harus tahu bahwa singa Yehuda itu bukan asal memang saya ingin dia berteriak. Kenapa? Kita ini adalah tentaranya Allah, ya. Singa Yehuda itu artinya pemberani, ya. Dan singa Yehuda itu artinya penyembahan dan juga pengakuanmu sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Lah, kalau kamu sebagai orang dipilih Allah, saudara harus bisa mempertahankan imanmu dengan puji-pujian. Karena kalau kamu cuma doa tok, ya, kamu akan mengalami satu kebosanan yang sangat tidak menyenangkan. Paham? Jadi kalau kamu nak doa, kamu akan mengalami sesuatu tingkatan itu pemberontak. Kenapa? Karena dengan kamu berdoa itu harus diiringi dengan puji-pujian. Terutama kamu harus melakukannya dengan hati yang tulus. Makanya kalau kita nyanyi itu bukan berarti kita bergaya, nih aku nunda, saudara. Justru saya akan biar dia bergoyang-goyang gini, supaya apa? Kita tahu bahwa gelora kita ini membuat kita hidup, kita tidak karu-karuan. Tapi bersama Tuhan, kita akan melewati perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi paceklik ini kita berdiri bukan lagi di tanah, tapi berdiri di dalam air, di atas air, seperti Petrus. Paham? Jadi kalau Tuhan itu kita ini menyayangi, saudara, kita itu, kamu cinta Tuhan, ya, aku cinta. Terus apa kerjamu di bumi? Loh, aku ini sudah jadi guru sekolah minggu. Aku ini sudah jadi kaum muda ketua. Aku juga mengajari kur dan aku menyelamatkan banyak orang. Siapa yang tidak kenal aku? Nah, Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Loh, kenapa? Karena kamu tidak masuk dalam singa Yehuda. Di mana singa Yehuda adalah harus menjadi pemberani dan memuji menyembah dalam segala perkara. Kayak aku tidak pernah menyembah. Terus minta tok. Tuhan berkata aku pun. Boleh? Bolehkah? Tidak boleh. Makanya hari ini saya bukan untuk dia setrap, saudara. Tapi saya mau dia itu bergerak. Biar dia bergerak. Saya mau, saudara, kalau saya bilang, kalau nyanyi itu tidak bisa. Mesti kayak tentara kan? Gitu, bukan marah. Itu menandakan bahwa tentara. Coba lihat tentara kalau mau latihan. Gitu. Tak gini-gini malah gak pas, saudara. Betul enggak? Apalagi ini nggak terus gini mesti tabrak. Karena kita sombong. Namanya itu kenceng di depan. Saya suruh teriak. Makanya dia ada lebih gitu. Iki endel, ya. Tuhan tidak suka orang kemaju gitu. Ayo kenceng kan. Semua mereka sudah belajar.
Makanya kalau menari harus benar-benar menunjukkan sikap kita ini tentara. Nah, kalau kita nyanyi jangan puas itu sing ayu ndiyo. Ini bukan pamer wajah. Tapi ini adalah penyembah. Perhatikan kata-katanya. Nanti saya tanya saudara. Kalau saudara tidak menjawab, tak suruh nyanyi di depan. Ya, ini gampang nih. Ya, kamu dengar kata-katanya, perhatikan karena firman Tuhan akan masuk dengan kata-kata ini. Ya, judulnya ada singa dari Yehuda. Makanya, ayo kita berjuang dengan iman yang kuat. Amin. Pasang telingamu, HP-nya dipateni dulu ya, dimatikan dulu. Jangan mikir yang tidak, fokus ke depan ya. Petrus bilang apa? Aku itu percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Karena kamu kurang sungguh-sungguh. Makanya aku menjawab. Aku minta jawaban itu 3 kali. Demikian juga pada waktu Petrus bilang, ini aku. Siapa sih berani aku? Mangkrik. Tak antem manis itu Tuhan. Aku kok Petrus. Yang kuat ini. Tuhan udah tahu kamu loh. Nanti ditanyai, apakah kamu itu guru? Ya, aku nggak kenal. Jadi akhir zaman kita akan menghadapi hal seperti itu. Oh, nggak mungkin, aku coba aja. Karena ini sudah melorot, keuangannya melorot. Larinya kemana? Ada orang yang kasih kamu tanpa bunga, mau minta 1 M, mau minta 10 M, tanpa bunga. Tapi aku minta chip dulu, di sini atau di sini. Masuklah kamu neraka. Paham? Makanya dengarkan dulu lagunya ya. Karena nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara dengan pujian ini karena firman itu mengenai itu. Amin. Sudah dipasang semua telinganya, matanya memandang tapi jangan memikirkan yang enggak. Pikir baik-baik kata-katanya dan dihafal pelan-pelan. Gampang sekali. Amin. Ya, mari kita akan menyaksikan ya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri mungkin kita menyanyi bersama. Enggak usah. Enggak usah. Suruh perhatikan. Oke, siap. Ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Dia singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita Dia, gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Dia pengharapan umatnya. Ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita Dia, gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Dia pengharapan umatnya. Ha, hu, ha, hu, ha. Hey! Beri kemuliaan pada Tuhan, beri kemuliaan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah, ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Karena tadi saya terpampang di dalam pikiran enggak? Dia singa dari Yuda. Sudah ngerti ya? Loh kok diem ya? Paham, amin? Ya, berarti singa dari Yuda itu kenapa? Dia adalah keselamatan kita, ya. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan membuka satu firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan itu menunjukkan
kita di dalam pewahyuan akhir zaman, ya. Kitab yang dimenterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tatah itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataukah melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kami percaya. Mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Amin. Tema hari ini masih bersambung sampai tanggal 5. Jadi ini hari terakhir kita ibadah, kita tiadakan karena saya harus pelayanan ada di luar negeri, saudara. Jadi saya bagi-bagi untuk akhirnya ya. Jadi kalau ini nanti kita libur bukan berarti selesai. Ini baru dibuka ditutup. Untuk awal tahun baru tanggal 5 hari Senin ada di Cafe Gelar Jalan Arjuno. Saya mengundang saudara. Kenapa? Karena temanya adalah otoritas singa Yehuda membuka 7 meterai. Judulnya penggenapan Allah bagi dunia. Lahirlah singa Yehuda. Makanya sudah tadi tak suruh memperhatikan kata-katanya. Lalu berkatalah seorang, ayat masnya, Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Amin. Saudara, bisakah saudara membayangkan? Andaikan saudara ada di sana, kemudian saudara melihat gulungan itu tidak dibuka, sedih tidak? Halo? Kita hari ini tanya jawab, saudara. Jadi saudara jangan terpampang dong. Ya, jawabnya. Jadi hari ini kita minta tanya jawab. Saya minta amin, nanti saya datang. Jadi gini, hidup kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, di akhir zaman ini, ya, kita ini tidak bisa menjadi orang yang diem. Harus bergerak, cepat sana. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Kalau kamu kelemah gini, ya, ini kayak film pelan, ketobruk, saudara. Karena semua orang lagi bingung keuangan. Ada orang stres ketobruk, nobruk, orangnya gila, nobruk, kita ke transfer. Sing di dalam itu orang gila itu apa? Kalau dia suka main terus, suka game terus. Makanya kita tidak boleh ketabrak, jangan ketabrak gitu. Maksudnya dunia roh, saudara. Dunia roh itu ketika kita mengalami paceklik, saudara, ini semua ini auranya sudah tidak kelihatan apa-apa. Jadi kita mau ke sini, mamanya kayaknya tidak apa-apa ya. Di sini ada rohnya. Ketika kita bilang, gitu, nabrak masuk dia. Lah itu dunia roh. Makanya kita itu bicara tentang dunia roh, ya. Jadi kita bukan bicara tentang khotbah aja, tapi kita masuk di dalam dunia roh. Kesadaran kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, kita harus sadar bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu mau tidak mau
Kita harus berani seperti singa Yehuda. Kenapa? Karena kita turunan. Turunan siapa? Turunan siapa? Anak Daud. Siapa? Yesus Kristus. Karena kamu itu adalah milikku, katanya. Aku adalah milikmu. Itu Yesus. Jadi kalau Yesus mengajarkan Daud untuk menjadi pemberani, masakan kita tidak? Masakan kita didiamkan? Masakan kita jadi nggak karu-karuan? Tidak boleh. Makanya kita sadar bahwa penggenapan Allah ini digenapi, saudara. Sekarang ini mulai sudah dibuka kesukaran-kesukaran itu sudah enggak karu-karu. Makanya kelahiran singa Yehuda, kenapa saya tidak bilang juru selamat? Wis umum loh, saudara. Tapi kalau kelahiran singa Yehuda itu tindakan. Kamu harus bisa menyembah, harus bisa mengakui bahwa kamu itu tidak mampu, Tuhan yang mampukan. Intinya gitu. Sudah punya masalah kan dalam rumah tangga? Sudah punya masalah keuangan kan? Sudah punya masalah sakit penyakit kan? Saudara punya banyak hal yang membuat saudara luka. Ingat, saya bukan orang biasa. Tapi saya hidup sederhana seperti Daud yang mengembalakan domba-dombanya. Ngangon domba banyak. Tapi dia dipakai dengan luar biasa sampai menjadi seorang raja yang bijaksana. Dan kita mungkin tidak jadi seorang raja kayak gitu, sih. Tapi kita ini ditata oleh Tuhan untuk menjadi anak raja. Nah, kalau kita menjadi anak raja, ada nyanyian berkatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, sekarang kalau kita semua anak raja, apa yang kamu lakukan? Hanya termangu gini? Hebat. Oh, kok tahu ya? Wah, luar biasa ya, sakti loh. Saudara, anak Tuhan itu tidak ada sakti. Ya, tanamkan itu. Hamba Tuhan juga tidak ada yang sakti. Dia itu tidak pakai ilmu sama dengan saya. Semua seluruh dunia hamba-hamba Tuhan itu adalah milik Allah. Tugasnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Berjuang mati-matian untuk Tuhan. Loh, gitu aku lah jadi apa, tidak kerja loh. Justru kamu kalau jadi pekerja, jadilah seperti singa Yehuda memerangi segala kemiskinan. Ya apa caranya? Tanya sama Tuhan. Tuhan, ini kok sepi tukuni, ya. Terus tak serahno sama Tuhan. Itu singa Yehuda, berani mengungkapkan. Namanya kan Yehuda, singa Yehuda. Yehuda itu artinya berani mengungkapkan. Terus nyembah, jangan minta-minta terus. Paham? Jadi kita menyadari bahwa kelahiran singa Yehuda ini, saudara, akan mengangkat kita untuk semakin hari kita bisa membuka gulungan kitab itu bersama dengan Tuhan. Apa sih gulungan kitab itu? Kok ada yang di luar, ada yang di dalam. Di luar ini adalah fisikmu, kehidupan kamu sehari-hari, pergumulanmu, sampai kamu dibangkitkan, itu adalah yang luar. Tapi yang di dalam ada sesuatu yang tersembunyi di dalam itu, yang bergejolak. Imanmu, keberanianmu, ya, pengakuanmu itu adalah di dalam. Makanya tidak ada yang membuka, tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk membuka gulungan itu. Nanti isinya apa kita lihat di hari Senin tanggal 5. Yang penting di sini adalah kita menyadari bahwa sebetul-betulnya Tuhan itu sudah menyediakan semuanya itu lengkap. Firman ini digunakan dan pujian itu digunakan. Contoh nih ya, contoh. Siapa ya yang kerja contoh nih? Jangan bikin kesabaran. Ya. Cindy aja ini kurang. Pas. Cocok sangat cocok. Tapi ini bukan menyindir, saudara ya. Satu hari
saya ini berteman dengan dia, ini koncoan, ya. Berteman dengan dia biasanya oke lah, ya, semua oke. Suatu hari saya kesusahan, ya. Tiba-tiba aja saya kemalingan lah kasarannya ya, kecurian, sepeda motor hilang, rumah juga hanyut kena, pokoknya banjir, kena banjir rumahnya itu, terus apa namanya sepeda motornya hilang, tabungannya juga habis apa namanya orang bahasanya, jadi habis kena ketipu, ini transferkan ke sini, nah ketipu. Harusnya orang yang seperti itu koreksi diri, apakah aku menjadi singa dari Yehuda? Amin. Koreksin dari opo bu, ngaku bener, jangan benar nanti ngaku ambek Tuhan, apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu tidak tahu, dia bilang, oh Tuhan aku sudah ngaku, tapi tidak tahu. Nah orang ini tidak. Lalu dia bilang sama Cindy ini lagi marah-marah sama anaknya. Sorry, ini contoh ya. Dari situ pokoknya gitu lah. Nah terus saya ketuk-ketuk dia. Sama saya ketuk-ketuk saya tunggu dulu. Jadi gitu, akhirnya kan pintunya buka dewek, tidak tahu jelalah gitu loh, buka, dilihat ngamuk-ngamuk. Wah, terus dia datang. Sabar. Dia mau kamu. Gitu. Ya ampun, judes sih wong gitu. Itu mungkin pikirannya dia. Sorry, ini contoh. Enggak tahu. Udah gitu karena gitu kan dia kan sudah terlanjur mau pulang Yahudi. Takut, jadi hanya jadi diem. Terus siapa? Nah, bagaimana cara kamu menunjukkan singa Yehuda dalam hidupmu? Sedangkan dia sudah kayak gitu. Kamu mau minta tolong dia, tapi dia emosi tingkat tinggi. Terus siapa kira-kira? Apa yang kamu lakukan? Terus kasih situ aku. Nah justru dengan kondisi kamu tidak mampu ketemu dengan dia, kamu singa Yehuda yang pemberani, kamu waktu ada di sampingnya, kamu berdoa dalam hati. Kamu berdoa dalam nama Tuhan, oh saya dikaplok. Apa kamu ya? Sorry, sabar. Jadi ada sesuatu yang membuat gejolak saat kita bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hati. Marah, gondok, jengkel, terus teleponnya dibanting, kan itu menyinggung kita, saudara. Apa yang kamu lakukan menjadi singa Yehuda? Keturunan singa Yehuda. Gini, saudara, tak ajari. Ini satu rahasia. Jangan ya, ambil didengar ya. Atas nama Allah yang hidup, atau kamu buka dengan oleh kuasa darah Yesus, terserah, kamu bukanya lewat kata-katamu sendiri, jangan mengikuti saya. Keluar unek-unek yang keluar gitu, saya tahu ya, ada sesuatu yang keluar gitu ya. Itu yang dipakai, jangan apa sih, dulu kamu sih nggak bisa, saudara. Itu singa Yehuda itu pengakuan yang keluar gitu loh, dari dirimu sendiri keluar. Jadi itu kata-kata itu hanya kasih contoh. Oleh kuasa darah Yesus, maka saya atau saya titik Bu Titik kan percaya bahwa penguasa roh amarah di dalam diri Cindy hancurkan Tuhan. Berani? Gak wani Bu, bisa diplototi aku Bu. Gak wani dalam hati. Paham? Seperti itu PR saudara. Jadi setelah itu kamu justru marah-marah, banting-banting, aduh sampai ngeweli loh dia, mau jadi bantingi kabeh. Rumahnya gak karu-karuan. Ini contoh. Dan gitu, aku tak pulang ya Cindy. Gitu mau Cindy harus keter-keter gitu. Nah ini kan perasaan loh dia. Kan dia gara-gara pulang, gara-gara yang marah. Waduh, maaf no ya, maaf. Dia mulai baik-baik, maaf ya. Apa yang kamu perlukan? Terus kawannya Gus, enggak, tidak apa-apa, kamu masih mau minta tolong, kok roh ya, kok tahu ya, enggak wis, ya kan? Kamu berdoa seperti itu, ada kuasanya, udah kan? Udah, aku tak pulang ya sini, jangan, kamu di sini ya. Akhirnya kalau Tuhan menjawab iya doamu tadi, dia pasti akan curhat. Ya apa, aku ini sumpah, gini, keuangan, gini. Aku tidak punya bekal, gini. Kamu ngomongnya apa? Podo, ya. Piye saudara, kamu ini singa Yehuda.
Walaupun kamu tidak punya uang tapi punya iman. Iman sama uang mahal mana? Ayo. Loh, ya kan? Percaya dengan kamu minta uang mahal mana? Nah, makanya itu yang dipakai, saudara. Jadi ketika dia curhat-curhat, kamu hanya bilang sama dia, Pak sabar, wis mulai. Dia bilang gitu. Apa mulai? Pulang. Ya gitu ya. Sudah sabar kamu. Kamu tuh jangan kayak gini. Nah, kalau Tuhan mendengar doamu tadi awal, dia kamu doa, dia sentuh. Malaikat sudah datang. Kirimkan aku Tuhan. Apa? Malaikat penghibur hati. Agar apa? Agar tentram jiwaku ini. Terus? Jalani hidupku. Itu sungguhan, saudara. Bisa tentram dia kalau dia dijamah oleh Tuhan. Akhirnya dia bilang, terus aku harus bagaimana? Yes. Aku ini tidak pinter, aku ini tidak pinter doa. Dia bilang gitu. Aku tidak pinter doa. Dia sendiri diam. Karena kacau. Udah aku tak doa. Doa oleh kuasa Tuhan. Penguasa ketakutan dalam diri saya untuk mendoakan sini hancurkan. Saya percaya pasti bisa. Nah, itu aja. Habis ditembak setani, kita harus punya satu keberanian. Saya pasti bisa. Oke, tahu ya maksudnya? Jadi saya bilang gitu, jadi gitu, hanya bilang doa gitu dalam hati. Hanya ada malaikat datang, kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati. Agar apa? Agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupmu. Sekarang kita kembalikan ke dia. Urapan Tuhan bekerja, dia berdoa, dia bisa nangis terus. Bisa-bisa dia jatuh tersungkur, dia minta maaf. Terus dia bilang, jangan minta maaf sama aku. Ya, minta maaf sama anakmu yang sudah mau marah-marahin tadi. Tapi nakal, sudahlah, jangan dibikin nakali, itu anakmu. Nah, demikian juga Cindy yang mengalami ini, harusnya dia tidak boleh marah. Sudah terlanjur emosi tingkat tinggi, gitu. Arek nom, gitu. Ya enggak apa-apa, itu aku suka, tegas suka. Tapi kan harus diimbangi dengan hati yang betul-betul seperti singa Yehuda. Doanya Cindy mungkin tidak sama seperti saya. Contohnya, pulang terus aku tak pulang ya, pulang. Udah doa, ambil waktu ya. Enak benar, kan doa di saya, dia doa di pelataran Tuhan, dilihat di watungnya Tuhan Yesus. Hati-hati Tuhan, kenapa aku punya nasib seperti ini? Nah, tidak boleh. Setannya itu masuk ke patung itu, terus dia bergerak bunuh diri. Cindy mateng, saudara, hebat tadi. Wah, anak Tuhan. Sorry, ini contoh. Gawat toh, makanya kalau kamu punya patung apapun, malaikat, Tuhan Yesus, Alkitab, coba ngomong, saudara. Jangan diajak omong, kamu bukan singa Yehuda yang tanya-tanya. Itu tidak baik. Amin. Kita harus membuka hati dan berani untuk perang. Namanya singa Yehuda, berani untuk pengakuan. Hanya Cindy, karena dia sudah dapat urapan Tuhan, dia gini. Pastilah. Contohnya Susi kayak singa Yehuda, tadi gini, Susi lama-lama Tuhan sentuh, kamu kok kayak gitu terus tona. Oh iya, aku salah. Ya sudahlah Tuhan, berada sih, kembangin Tuhan. Saya mangkel, itu saya juga loh. Tidak bisa marah, tapi benda mati seperti Tuhan. Engkau tahu kan? Gak apa-apa gitu. Engkau tahu Tuhan, nasibku kok seperti ini, beda dengan orang lain. Akhirnya Cindy bilang, loh eman-eman deh. Sudah jatuh semua, betul nggak? Nah ini namanya tidak boleh, ini singa Yehuda yang nggak pas. Ya, harus berdoa, Tuhan,
Saya percaya Cindy dengan kuasamu, penguasa roh yang membuat saya amarah dan kecewa dan kekurangan segalanya, putus dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya pasti diberkati. Itu dibalik dari habis ditembak setane, kamu harus punya iman. Aku pasti diberkati. Aku pasti tidak marah. Nah gitu loh saudara. Berani? Kok berani loh, kamu bukan singa Yehuda itu. Gimana? Gitu kan tidak baik kan? Harus berani. Ya, itu caranya. Ingat ya, penguasa roh apa? Kamu roh kemiskinan. Penguasa roh kemiskinan di dalam tubuhku, putus, jangan keluar saudara. Atau jangan memanggil penguasa kemiskinan setan. Ya, setannya yang ganggu kamu satu, tapi kamu di sana ada setannya. Akhirnya saudara, kamu nanti kamu ke sana setannya nangkep kamu. Makanya kamu harus bilang penguasa roh kemiskinan. Penguasa dengan roh setan hancur banyak mana? Lebih luas mana? Penguasa lebih luas mana? Penguasa sama setan. Nah, betul kan? Jadi penguasa itu dari ujung bumi sampai ujung bawah, sampai kiri kanan, Tuhan punya kuasa. Amin. Berarti Cindy sudah melakukan. Saya percaya. Tapi sudah percaya, wanai marah-marah. Diam kamu, bodoh aja. Sabar anakku. Terus Tuhan tegur, loh, kalau kamu udah sungguh-sungguh tegur, kamu terus nong gitu, sisi kamu kram, terus tangsui. Mau, nggak mau Tuhan, ya udah, senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Tapi jangan sampai lek di muka Ibu Titi tak. Tapi nanti tidak boleh ya. Kita harus punya kata-kata yang sopan. Jadi akhirnya anak itu mengerti. Oh ya mama sekarang kok sabar. Mami belum deh. Padahal biasanya dia pergi sana. Sekarang enggak. Iya nak, mulai serain. Akhirnya Mimi, aku sudah dapat nilai rapot 100. Wah hebat kamu. Tuhan tegur, yang membuat hebat itu bukan anak, karena doa. Karena kamu singa Yehuda, doamu benar. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan contoh pada saudara, supaya saudara itu ngerti ya. Bukan kita buat seperti kayak lawak, bukan. Karena saudara biar tidak ngantuk satu. Kedua, saudara biar ngerti yang di belakang-belakang itu, bahwa Tuhan itu lahir ke dunia supaya kita menjadi miliknya, singa Yehuda. Artinya apa tadi? Coba sih, mana? Coba, saya minta siapa ya, baju hijau nih, tante itu. Soalnya saya tidak boleh ke sana. Tadi singa Yehuda itu kenapa? Artinya apa? Oh ya, tapi yang tadi yang intinya ada dua tadi intinya. Singa Yehuda itu apa? Pengakuan dan penyembahan. Ya ampun, ngelamun semua nih. Silakan Dr. Jadi singa Yehuda itu dikatakan Yehuda, singa Yehuda itu artinya penyembahan pada Tuhan dan pengakuan, bukan pengampunan, pengakuanmu itu kamu bisa menjadi muridnya sebagai pahlawan, bukan pahlawan kesiangan. Amin. Diingat-ingat ya. Halo, diingat-ingat ya. Harus berani. Aku harus mengakui. Ya tadi Cindy marah-marah harus ngaku, gitu. Aku bohong harus ngaku. Nah, dengan Tuhan, dengan manusia digosip nolong. Paham? Jadi kalau kamu sudah mengaku, doanya seperti itu. Coba diiling-iling. Penguasa, sakit ini ya, sakit-sakitan. Tuhan dengan kuasa Allah, penguasa penyakit.
penyakit di dalam tubuh anakku, siapa? Joni, siapa? Gitu ya. Patahkan, hancurkan. Penguasa, jangan bilang setan-setan di dalam diri anakku keluar. Wes keluar sembuh, pergi sekolahan umat lagi. Karena setan di sekolahan banyak, kenanya di sekolahan. Paham? Jadi penguasa itu apa ya? Mewakili seluruh dunia. Nah, seandainya kamu berdoa seperti itu, kiri kananmu dan doamu sampai ke ujung manapun ada orang yang sama mengalami kayak seperti kamu doamu itu mentransfer dia baru sadar, iya ya, aku tidak boleh bunuh diri. Aku sakit kanker, jadul gini, aku harus mati, enggak, aku harus hidup. Nah, itu karena doa. Jadi doamu itu ada dua keselamatan. Ya. Satu untuk pribadimu sendiri, yang kedua untuk seluruh dunia. Karena penguasa dari ujung ke ujung. Paham? Sekarang dirubah doanya. Jangan cuma minta, mengucap syukur, terus nasar. Itu sudah ada. Ini hanya perlengkapan, tapi ini perang. Kita ini perang, saudara. Sekarang bukan kita seperti perang. Kita perang. Jadi kalau kita tidak suka sama orang, jangan berdoa yang aneh-aneh. Oleh kuasa darah Yesus, saya percaya bahwa orang yang bernama si itu, dia hancurkan penguasa-penguasa kebencian saya. Hancurkan. Dan saya percaya saya pasti bisa melayani dia. Loh, gitu sudah. Itu saya pakai sudah. Sampai itu dinilai enggak, wah, betul dah, enggak ada hamba Tuhan. Lepas saya. Kenapa? Tidak kuat. Karena si A, si B, si C berbeda-beda. Bahkan depan, belakang enggak sama. Tapi saya marah. Ya, awalnya begitu saya bilang penguasa yang membuat saya luka batin saya, putuskan, saya pasti bisa melayani. Saya gitu kan, saya hamba. Saudara juga gitu, suami wah, pokoknya kebun binatang dikeluarkan semua. Jangan gondok, jangan marah. Bilangnya apa? Oleh kuasa darah Yesus. Gitu? Maka penguasa-penguasa yang kasar di dalam diri suamiku berkata-kata yang tidak baik, putuskan. Itu saya, jangan hancur, setan bisa hancur. Putuskan. Kalau kamu sudah putus, hancurkan kemana? Gitu, tidak apa-apa. Putuskan. Saya percaya, saya bisa melayani suami saya. Itu, ya, ngerti ya? Paham ya doanya, penguasa roh. Ya ingat penguasa roh. Jangan doa yang lain-lain, penguasa roh. Sekarang ini kita perang. Amin. Kita sadar bahwa hidup yang sementara ini, saudara, dalam gulungan kitab ini menandakan bahwa misteri, ya, sebuah misteri. Tetapi Tuhan tidak membuat kita teka-teki terus. Nanti akan disingkapkan tanggal 5, ya, tanggal 5 Januari kita akan disingkapkan 7 mitra itu apa. Yang penting ini sekarang kelahiran Tuhan itu amat sangat berguna buat kita dan itu menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita ini pernah mengalami banyak perkara. Suatu hari ada satu kesaksian. Saya itu lagi berjalan-jalan pagi, ya. Ada seorang perempuan, ya, setengah tua, setengah muda. Dia itu lagi ambil bunga sekar, ya, yang dibeli-beli di seperti menabur kuburan. Saya itu sudah tahu dari jauh. Terus dia itu ini jembatannya. Terus ini ada kali yang agak, ya, curam lah. Saya lihat curam. Dan itu terjadi banyak kecelakaan di situ. Maksudnya ada orang bunuh di situ. Nah, saya itu pagi itu saya berdek. Gak ada orang dapur gini. Dapur gini. Tapi sudah limpung gini jalannya. Nah, limpung gini. Nah, saya bingung, saudara, untuk menghadapi orang ini. Saya itu mau ke sana. Terus nggak sadar gitu ya. Saya kan terus mencari perkara.
Tapi Tuhan bilang belok. Ada satu kekuatan yang sangat kuat, belok, lanjutkan jalan. Ini bertentangan dengan tubuh saya dan pikiran saya, jiwa saya bergejolak. Nggak mungkin. Saya tahu bahwa orang ini gak benar. Saya takut Tuhan. Ada tiba-tiba dia teriak-teriak, saya mau dibunuh atau apa. Dan tim jalan gitu aja. Tuhan itu udah bertele-tele. Mau enggak kamu jalani? Enggak ya sudah gitu. Kalau kamu enggak, kamu jadi singa ya udah. Kalau enggak ya sudah. Tuhan itu enggak bertele-tele, enggak ngerayu. Mau jalani, gitu ya. Dia ada satu komitmen, bukan komitmen, sesuatu gerakan yang membuat kita ini berubah. Iman kita bertambah, bukan iman loro bertambah. Hanya saya jalani. Terus paprasan juga. Paprasan. Ya, begitu saat paprasan, dia langsung shock dah. Hah? Gitu. Saya kayak wah gitu. Loh, kamu ini adikku. Saya dalam hati Jawa, ini orang gak bener. Iki kenapa aku mimpi apa gitu. Aduh, tadi itu kaget, gak usah jalan di semua. Aduh, bunga dibuat kafe, di pinggir orang liatin saya semua dan liatin. Karena itu tempat yang umum. Waduh, ini jadi ini ada trotoar kecil gitu ya. Ini jalan ruame, bis-bis apa, tengkongan lagi. Aduh, ini mau apa? Mumpung belum jauh, ini iblis sih. Mumpung belum jauh, keluar lari. Saya mau ikut, mari, tapi tidak bisa. Jadi saya bisa. Terlambat sudah. Tangan saya dipegang. Enggak, ini adikku. Tak kidang-kidang. Ini wes. Ketemu orang gak pas. Tak kidang-kidang. Saya masih ingat ya. Oh, ini kidang-kidang. Kok kamu jadi cantik? Dulu tuh kamu tuh pesek dong. Tengok gak kudu opo-opo. Itu inti nih. Saya bilang, Tuhan, dengan kuasa urapan, saya percaya penguasa yang di dalam diri orang ini lepaskan dan buang dari hadapan kami. Saya percaya hari ini Tuhan pasti selesaikan, sembuhkan orang ini. Lah, sungguh sudah, bukan sungguh, malin teman sudah. Lu baju mana dibuka baju saya, kan saya bingung saya. Oh, terus dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, bukan musir lah, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan ini saya. Kenapa kamu kok jengking sakit ya? Sakit ya kakimu dalam hati sini. Aku tak buka bajuku. Itu intinya kan dia kayak orang nggak pas. Nah, saat dekat dia mau nyerang saya kan ini hidung. Maaf, ini telinga dia. Tuhan itu bergerak. Bilang, Tuhan sangat menyayangimu. Terus, Tuhan Yesus sangat menyayangimu. Loh, kok pakai Yesus, Tuhan Yesus matang Tuhan Yesus. Enggak, saya singanya udah, saya pasti bisa. Penguasa roh yang membuat saya bimbang, putuskan semuanya. Dan saya pasti bisa. Sungguhan, Tuhan kenapa sih? Dengan kuasa darah Tuhan, Tuhan Yesus mencintai. Langsung dia loyong ini, kayak patung. Tapi ini mengalir terus. Apa darah air? Saya kan bingung. Mbak, emang itu apa ya Mbak? Apa? Kok misalnya itu bingung, orangnya putih. Saya cantik. Terus ayo turun ya, ini rame. Gitu. Dia nunjuk di kali. Kenapa? Jasad saya di sana. Gimana? Roh gak bener itu saya bayangan. Wah ini itu bayangan saya. Setannya masih kapok kamu bertemu setan gitu. Dan saya bilang, saya ini anak Tuhan. Saya singa ya udah. Saya harus berani. Bukan wah sama lu. Oh ya, di mana? Tunjukin dia turun. Mau turun? Jangan turun tuh di bawah dewek sudah. Berarti orang dulu ya Pak. Saya bilang jangan. Kita ini perempuan, nanti tunggu orang main jalan. Ini kayak sudah ada yang nantang gitu. Coba saya ngerewel itu, kayak saya ngomong. Pada itu saya naik sepeda tak tahu. Nah, ini udah jalan ya, saya turun di tempat satu. Ya seperti keledai kecil gitu, warung kecil.
duduk ya Pak. Saya duduk, dia duduk. Diam, sampai kaki diungkang-ungkang gitu dua-duanya. Sudah, rumahmu di mana? Dekat sini. Oh, kenapa? Kamu kok sendirian jalan? Diam, ini tuh. Ada apa? Diam. Loh, saya ini kan bingung, di sini orang itu ngeliati saya berdua, kok gak pesen makanan gitu. Terus tak rokok, uangnya gak ada, sudah di sepeda, mateng. Ya ampun, ini tak tinggal ya Pak. Tuhan, dengan kuasa darah Tuhan, saya ajari hikmat-Mu, supaya roh yang tidak baik, yang mengikat saya, supaya saya tidak jadi melakukan kebenaran-Mu, putuskan. Benar, saudara. Akhirnya ibu itu datang, loh, kamu ini kan, ini rumah sebelah ini, oh iya dia sering kayak gitu. Berarti saya kira, berarti orang ini gak benar, gitu. Kasihan loh dia ini. Nah, baru ngomong kasihan dia yang cerita, saya ini adalah anak sekolah minggu, sama, gitu. Saya dari kecil sekolah minggu, bikin kunekin gitu. Tapi hidup saya selalu malam. Dengarkan ini, hidup saya selalu malam, tidak pernah bahagia, selalu dihina orang. Saya ini gak anak buangan. Seumur-umur hidup sampai aku dewasa gini tidak ada orang yang mengasihi aku. Hidupku apes terus. Pernah saudara ngomong kayak gitu? Loh ada lah saudara. Loh jangan ditutupi, ada. Hidupku kok kayak gini. Kenapa kok ini tidak boleh saudara? Itu mengeluh. Kita bukan sengaja ya udah tapi mengeluh. Tak boleh. Tahun 2000 berapa? 6 harus tidak boleh seperti itu. Amin. Terus saya gini, sudahlah, itu kan masa lalu. Hah, masa lalu? Iya, sekarang ini masa depan. Kok bisa? Kan ini tanggalnya, bulannya sama, tahunnya sama gitu dia. Kalau namanya baru itu kan tahunnya baru, bukan. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kamu sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Jadi kamu harus berdoa. Oh gitu ya, tapi aku sudah banyak berdoa. Itu karena kamu jenuh. Doamu kayak apa? Jadi ngajarin saya, gini doa aku kan kurus sekolah minggu. Mulai bergaya, mulai apa? Membuka hati, pengakuan. Aku ini dulu tuh ya, kalau berdoa tuh anak-anak diam. Dan nanti saya, ikut ya saya kayak gitu. Diam sampai saya nakal, ayo, tak boleh ya, sabar dia ternyata. Banyak cerita saya sampai termangu. Hebat deh kayak gini ya, orang yang pintar ngomong, kok bisa kayak ngeheng gitu kasarannya. Tuhan tak serah orang ini dengan penguasa, dalam nama Tuhan penguasa roh yang merusak masa depan dia, hancurkan, dan saya percaya pasti sembuh. Gitu terus ya. Ternyata benar ya. Setelah itu dia bilang gini, aku ini apa ya? Ya udah, aku tak mau setia lagi. Oke, bagus. Tapi aku minta persyaratan, loh ikut Tuhan gak beri persyarat. Ya. Kalau kamu cinta Tuhan, cintai sungguh-sungguh, karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu pasti punya cara. Ya. Kalau dalam kehidupan kamu itu minta roh kebenaran itu masuk. Contohnya kayak apa? Loh, saya bisa keluar nyanyian, Roh Kudus datanglah. Terus jamalah jamalah. Terus singkatkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus. Kenapa? Kuatkanlah. Roh Kudus apa? Hiburlah hati yang gelap, hiburlah. Terus lewat lembah yang curam, jalan yang terjal. Roh Kudus pimpinlah. Saya ini udah hafal, kok saya itu so nyanyi semua.
siapa yang buat saya bisa hafal? Saya tuh lek nyanyian ya siapa? Lek firman kayak visi, strike, nih Tuhan bicara nih, tak ajak kamu sana, gitu. Hanya saya tahu, oh ya Tuhan, siap. Nah ini dia apa? Enggak apa-apa. Kok bisa buka semua sampai orang tuh sih? Iya ya, aku ini punya Roh Kudus ya. Gitu. Kamu percaya? Ya, aku percaya. Baik. Yuk, kita selalu kuat ya. Oke, kamu gereja mana? Oh ini gini. Oke, kamu harus suatu saat aku datang kepadamu. Ya, rumahmu di mana? Ini. Genep 1 bulan sudah dia datang ke gereja saya. Wah, karena memang cantik saya. Pewakilan rambutnya dulu kan karuan panjang tuh, pakai segini, terus cuidik dalam hati saya ini sombong ingin gitu ya, jualan kayak orang apa sudah yang jalan kayak gini tuh apa namanya, modisiu, semua mau, siapa orang ibadah dia pernah seperti itu, kan yang mirip. Shalom, wah lucu. Ya shalom, semua orang ketegangan. Normal saja kalau dalam cantik kan laki perempuan yang ngawal dia biasa. Tidak mungkin lah, tak ngawal. Dan mesti, oh iya shalom. Bisa aku ketemu dengan temanmu sepekerja? Oh ya boleh, silakan duduk. Ya usah, saya di sini aja. Siapa namanya? Siapa ya? Aku lupa. Titik lah iku, itu panggil. Padahal saya tahu. Tapi saya naruh sapu kan, saya bersihin gereja. Masuk. Dia disuruh masuk, saya yang keluar, saya yang keluar. Ya saya tidak kenal loh saudara. Tadi ini kapas sekarang gitu. Salam, kamu ya? Walu, itu untung ini perempuan. Wah, dia sewenang sama dia. Kamu lupa ya sama aku? Ya, bingung aja. Ya lupa tadi ini tidak beda apa sekarang tuh mesti puas pokoknya semua sebat Tuhan terbaik. Hanya dia cerita gini. Oh kamu yang gila tuh tidak boleh sudah. Oh iya Tuhan itu baik. Gitu. Ayo ikut. Katanya kamu mau dolan ke tempatku. Enggak sudah. Aku ini mau latihanku. Oke. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Iya. Ayo kita main-main bersama dengan kuasa Tuhan. Kita main-main pergi kemana gitu. Saya bilang gini, kalau kita mau main, ya, enggak apa-apa, tapi jangan meninggalkan tugasnya. Oh siap, kamu ikuti saya, bukan ikuti suara saya, pasti suara tidak bisa ini pasti Tuhan. Saya mau seperti itu, membawa berkat buat orang lain walaupun saya kekurangan. Gak siap bu, gak pede aku, boleh kayak gitu. Jadi kan saya bilang uang dengan kekayaan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan. Kalau kamu memperhatikan ke situ, kuasa Tuhan lebih dahsyat dalam hidupmu. Amin. Kamu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara tidak boleh kecil hati. Karena saudara nanti di tahun ke depan lebih parah mungkin. Gak punya apa-apa lah kasarannya. Tapi kamu punya tubuh, roh, dan jiwa. Itu saksi hidupmu. Itu surat Kristus yang mahal harganya. Jangan kamu terpenggalaikan. Jangan tinggalkan pelayanan. Ingat itu. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah merubah pelayanan. Itu sudah tak kumandangkan dari tahun yang lalu ini, yang ini ya. Sudah 1 bulan Tuhan bicara. No more season. Hambaku, aku pesan kepadamu. Jangan pernah meninggalkan pelayanan. Jangan pernah merubah pelayanan. Siap Tuhan, siap. Gue pikir mudah, tidak mudah. Ketika saya kemarin, saya tahu bahasa itu ceroboh, saya itu keracunan. Susah sudah, tidak bisa nafas, tapi saya sudah tidak ada, karena saya tidak bisa mikir, tidak bisa apa. Saya ingat banyak ada satu kesalahan saya, kenapa? Karena saya ceroboh. Sudah puasa, hari-hari pulangnya malam-malam, terus sudah gitu, cara istirahat juga tidak pas, ya.
jam 2, jam 3 terus gitu, karena saya masuk itu nyarohnya kalian untuk masuk KKR itu. Sampai detik ini saya doakan. Dari situlah saya merasa kondisi menyusut toh, tapi saya melanggar makanan. Sehingga sampai semua sudah beres, sampai terima tamu semua saya beres, pulang itu baru selesai. Hanya segini Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, saya kita menggambung. Saya percaya penguasa penyakit sesak saya, Tuhan putuskan. Dan saya percaya pasti sembuh. Sampai tak panggil Meme sembuh, tak panggil lagi. Ini sesak lagi yang kedua, Titik sembuh, sesak lagi yang kelima, 4, 5, tes swab sampai gitu tak panggil. Kenapa? Kan saya tidak bisa nafas. Dalam hati saya tidak bisa teriak. Tapi saya ngomong kayak gini, apa jawabannya? Tambah bisa jalan, berdiri langsung sesak, duduk lagi. Akhirnya saya gini, apa yang saya berbuat? Pergi ke dokter. Kok pergi ke dokter? Gitu dong. Kalau logika saya, kalau saya tidak punya sinyal dari Yuda, Tuhan perintah kayak gitu, saya pasti berontak. Loh, kamu tuh tabib loh Tuhan. Apa ngoyong-ngoyong gitu kan, logika lagi, bayar lagi, itu bisa. Itu kan intinya kalau kita mau hitung-hitungan. Tak mau hitung-hitungan, tidak apa-apa. Udah hantar aja, hantar. Dan di UGD diledek sudah. Ya, terus di situ ya cek semua, bagus semua. Tapi begitu tidak, matanya kok berkaca-kaca, masih kayak orang nangis. Wah, ini keracunan. Aduh, dan mati saya sudah mengandu, saya sudah tahu. Kenapa? Karena pada waktu saya makan dengan anak-anak sudah, ya, saya itu suka anak-anak. Jadi mulutnya jangan gitu, kenapa? Gatel. Waduh, iki gak punya alergi, saya kira gitu, itu dalam hati saya. Satunya juga gitu. Kenapa? Gatel. Mateng. Itu tuh sudah masuk itu. Iblis sudah mendoktrin saya. Sebentar lagi kamu. Ternyata enggak, tapi pulangnya itu tadi. Itu awalnya. Saya gitu, udah tak serah Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, penguasa penyakit sesak dalam tubuh saya, hancurkan, putuskan. Dan saya percaya engkau beri hikmat dokter yang memeriksa saya. Tidak ada apa-apa, sehat-sehat saja. Suntik ya Bu? Iya. Biasanya kan cuma bisa suntik belakang, enggak, suntik di sini. Ketika disuntik, dibuka, disuntik, malaikat itu datang. Enak digini kan? Enak. Enak Tuhan. Dalam hati saya, masa kayak gini, hamba Tuhan dibuat gini, itu logika sudah. Benar kamu hamba Tuhan, kan juga manusia, gitu. Kan juga lemah, karena pengen tahu makanan itu. Ya, mungkin membela diri, perit itu juga melanggar. Enak diperiksa gini, enggak enak Tuhan, masa hamba Tuhan pikir kayak doa. Nah, sudah dengarkan ya dengan baik-baik. Ya, hanya dokter ini datang. Bu, nanti ini ada yang ada ngantuk, tapi tunggu ya Bu ya. Kenapa kok nunggu? Suntikannya biar bereaksi. Oh, ya, nurut. Ngeleang. Saya itu datang malaikat. Enak tidur di rumah sakit. Loh, ini lagi gitu ya. Kamu itu malaikat siapa sih? Kok moyok itu dalam hati saya. Tenang aja. Gak enak Tuhan. Dah bersyukur lagi disebut. Bukan setan, malaikat. Tak lihat di atas, enak di sini. Tidak enak lah. Terus tanya supaya saya marah mungkin. Udah gitu terus tangan saya itu jadi itu tiba ditarik gimana? Saya kaget. Kok mau tarik? Enak tidur di rumah sakit. Nggak enak. Jangan tidur. Begitu kena obatnya. Membela saya. Kena obatnya. Dan sudah Mama, dokternya datang. Sudah Bu, gimana?
masih sesak. Saya bilang gitu. Wah, gimana Ibu? Diuap aja ya Bu ya? Enggak mau. Uap, bekas orang-orang itu dalam aja saya. Sudah, enggak apa-apa. Diam aja saya pergi. Dan enggak, saya tak pulang aja. Sebentar Bu, saya periksa lagi. Takutnya dia jatuh. Wah, masukkan. Waktu diperiksa, tarik nafas. Nanti ketika datang di muka saya persis ini. Enak, ditarik nafasnya. Iya, tak enak lah. Perintah mbak dokter kayak gitu, ya nurut lah. Gitu. Pelan-pelan. Tarik lagi, jatuh sana. Mari ketika datang lagi, enak. Gitu terus saja. Tak enak. Sudah Bu, dibuka ininya. Ibu, ini sebelah kiri banyak selemnya. Ibu batuk ya? Iya. Obatnya apa? Yang namanya orang leang, enggak tahu. Harus kasih antibiotik enggak? Iya. Obatnya apa? Enggak tahu. Bingung gitu. Enggak dikira resep ya. Pulang. Sudah, enggak apa-apa, baik-baik. Dalam perjalanan pulang itu, saya mikir, wah aku ini kok kayak gini. Tuhan bilang saya. Tadi itu aku sengaja mendatangkan malaikat. Coba kamu nurut dari manusia. Karena dokter, kamu harus nurut dan tidak disuntik. Aku pun berkata semua kepadamu. Segala sesuatu aku memberikan keselamatan kepadamu. Tapi pergunakan dengan baik-baik. Ya? Ya, siap. Jangan terobol lagi. Siap! Dan dia tak iling-iling, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Selama berapa lama dok? Selama masih sesak. Waduh, moga-moga jangan sesak ya. Ya dok. Sudah, berjalan aja. Jadi saudara, namanya orang singa dari Yuda itu, kita harus tahu bahwa kita ini seperti tanah yang kering. Ya, hidup kita tidak berguna, jiwa kita tidak berguna. Kalau selama kita tidak membuka hati kita pada Tuhan, kita akan sia-sia. Jadi ingat bahwa perintah Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dalam perjalanan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, jangan nangis toh. Kamu tuh tidak bisa mengeluh, nangis tuh ngeluh tuh. Mengeluh. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Telah menang dari masalahmu. Apapun persoalanmu, keuangan, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah apapun, sampai kecil sampai terbesar, sampai mengenai nyawa pun, Tuhan memenangkan kamu. Amin. Jadi doanya harus seperti itu. Ayo, saya akan mencoba. Satu aja, coba ya. Coba mik. Iya, itu yang kau sebelah. Doanya apa tadi? Kau? Doanya tadi apa? Penguasa. Roh. Ya, roh. Ya, kalau engkau sakit, doanya gimana? Dalam nama Yesus, segala penguasa penyakit, roh, penyakit keluar dan diputuskan. Putuskan. Iya, beri kemuliaan Tuhan. Catat itu. Kalau saudara tidak pakai penguasa itu, saudara, iblis ada di mana-mana, dia makin mengejar kita. Tapi kalau kamu pakai penguasa itu, sudah kita paling tidak kita sih sombaan saudara. Tahu ya, bisa, wah di sini aman gitu, masih gitu. Tapi kalau kamu bilang setan keluar ya, setan di rumah itu keluar. Setan keluar sama perempuan itu, di setan itu keluar, tapi dia pergi ke rumah lagi atau ke kali lagi, masuk lagi. Itu ke satu. Kita sebagai anak Allah, saudara, kita harus paham betul bahwa Tuhan itu mengasihi kita lebih dari semuanya. Ingat, ketika kita punya masalah, saudara, seringkali kita menghadapi banyak persoalan, ya kan? Kalau dalam hidup kita itu kita punya, dengarkan, memori. Tahu memori? Masa lalu. Menengok belakang ke memori, tahu ya, dulu pernah, maaf ya, dulu pernah dipukul, pernah dihina, pernah dikata-katain, itu memori namanya. Tapi sekarang kita jadi anak Tuhan mengampuni dong. Tapi itu memori kalau tidak diputuskan, itu akan datang sewaktu-waktu ketika kamu lagi down. Paham? Jadi saudara tidak boleh ngedrop. Saudara tidak boleh jatuh, makin jatuh ke bawah. Tapi saudara harus bangkit semangat,
Saudara harus kuat menghadapi semua kenyataan ini, dan saya harus memutuskan memori ini. Amin. Amin. Jadi kalau ini memori, sudah pernah bertengkar dengan suami, aku pernah dikata-katai kotor. Oleh kuasa darah Yesus, memori yang tidak baik yang mengenai rumah tangga saya, suami saya A dan saya B, putus dalam nama Tuhan. Saya percaya pasti saya bisa melayani suami. Bisa, paham? Tahu ya? Jadi setelah kita nembak orang setan itu, ya, kita harus berani berkata bahwa aku pasti menang, aku pasti bisa, aku pasti sembuh, aku pasti mampu. Tuhan pasti sudah buka jalan. Paham? Paham? Doanya seperti itu, saudara. Saya pernah mengajarkan ini doa kepada satu orang penjual lempeng, orang tua. Terus suatu hari dia tuh mbak saya oleh-oleh, ternyata benar, ya. Banyak sekali yang membuat kejadian-kejadian saya jadi bingung. Bapak ini kok tiba-tiba ngasih buah banyak banget. Dia bilang, aku dengan doamu segala penguasaan tidak boleh diputuskan dan dihancurkan, sehingga aku betul-betul diberkati. Aku percaya aku pasti diberkati sudah dengan luar biasa. Tidak ada itu toh. Jadi kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, itu berarti semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Pahami itu ya saudara, karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Itulah firman Tuhan, karena waktunya kode gede nulis malam ya. Saya segini aja ya, tidak apa-apa. Nanti kedepannya kita akan masuki lagi mengenai tentang bagaimana Tuhan itu memberikan 7 mantra. Amin ya. Tuhan pasti memberkati saudara semua. Ini waktunya kita masuk di dalam satu pujian yang sangat sakral, di mana kita akan masuk malam ya. Kita minta supaya Tuhan membuka jalan dan kita serahkan pada Tuhan ya. Mari kita akan bagi berdiri saudara. Saudara, diharap untuk kita menjalankan bersama-sama flash dari input saudara. Kita akan memasuki candlelight service malam ini. Jadi mainkan masing-masing handphone dan mohon untuk mungkin lampu bisa dimatikan. Glory haleluya. Juru selamatlah. Yang bisa membantu saya untuk bisa dimatikan. Inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Tuhanku
surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Di saat aku tahu bahwa jam-jam seperti ini, aku sadar bahwa pohon cemara yang berdiri tegak di depanku seakan memiliki kisah yang tersendiri. Aku hanya bisa berjalan perlahan-lahan mendekati pohon itu, dan aku memegangmu dari batang pohon itu. Aku katakan, dulu kamu masih kecil, sekarang kamu sudah besar. Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Walaupun aku tidak bisa bicara denganmu, dan saya tidak boleh berbicara dengan pohon ini, tapi malaikat sudah mendampingi saya. Dan dia berkata, waktu masih panjang. Dan saya sedang lonceng berbunyi 12 kali, bertanda bahwa kebenaran itu akan bersingkap perlahan-lahan. Jalani hidup ini. Mungkin kamu akan sesak nafasmu karena kamu mengalami banyak badai. Mungkin kamu akan mengalami banyak penderitaan. Mungkin juga kamu akan tertatih-tatih di dalam perjalanan keuanganmu. Bahkan kamu pasti akan mengalami banyak yang sakit. Hatimu yang luka, jangan kamu biarkan. Datanglah kepada Kristus Juru Selamat. Aku memberikan kesembuhan kepadamu. Datanglah kepada Kristus Juru Selamat. Aku akan mengangkat hidupmu. Dan jadilah kamu terang, karena kamu adalah surat-suratku. Maka ketika aku berjalan dengan perlahan-lahan, aku hampir ketabrak oleh satu sepeda motor. Karena aku melamun. Dia bel-bel saya, tapi saya tidak mendengar. Karena saya terfokus dengan penderitaan, terfokus dengan masalah. Tapi ketika kami memandang bait suci-Mu di depan, dan saya sadar, hidup ini tidak ada yang sempurna. Lalu saya kaget dan saya berkata, maafkan ya Pak, saya kilaf. Tapi dia terdiam. Dan saya jalan terus menyeberang. Saat saya membuka pintu baitmu, hati saya mulai luruh. Saya duduk diam di bawah patung Tuhan Yesus. Saya tidak berani berkata apa-apa, selain saya melipat tangan dan berdiam diri. Tetapi malaikat Tuhan berkata, akulah, ungkapkan isi hatimu. Setelah itu, pujilah aku, sembahlah aku, karena kamu adalah Yehuda, singa Yehuda yang memiliki keberanian. Ya Tuhan, akhirnya saya mengungkapkan semua masalah itu. Hanya satu jawaban Tuhan,
sabarlah. Semuanya ada waktunya. Kalau saya mau bilang, sampai kapan ini? Karena kamu sudah mulai jenuh. Hari ini juga penguasa-penguasa roh memori lama dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan, dibuang, diputuskan, putus. Dan saya masuk dalam kemenangan. Dari situlah saudara, Tuhan membuka cahaya yang besar dan berkata, jangan takut. Natal ini adalah Natal untukmu. Terimalah. Kamu berlaksa-laksa malaikat. Saya memuji-muji Tuhan dengan sendiri di situ. Saya merasa nyaman karena malaikat saya berlaksa. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Tuhan, aku juga seperti dia, seperti hamba-Mu ini, tertatih-tatih hidup. Maka mari kita percaya bahwa juru selamat lahir untuk kita. Maka Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa penguasa keraguan-raguan dalam hidup kami, putuskan semua. Bapa, oleh kuasa darah Yesus anak-Mu, penguasa yang membuat kekhawatiran masa depan kami, putuskan semuanya. Bapa, oleh dalam kuasa darah-Mu juga anak-Mu yang tunggal, yang lahir ke dunia untuk menebus hidup kami. Penguasa-penguasa yang membuat kami menjadi tidak berdaya dan putus asa, putuskan semuanya. Dan kami percaya, kami adalah tentara. Kami percaya kami mendapat kemenangan yang besar dari Engkau. Karena Tuhan bekerja. Hari ini kami menang. Saya percaya itu. Maka kami menerima urapan Tuhan. Rasakan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan. Mengalir. Terus. Mengalir sinarnya. Menembus seluruh ruang hatimu. Angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ladang hidupmu diberkati. Ladang rohanimu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang pelayananmu sehari-hari diberkati. Darah Tuhan Yesus menyucikan kamu. Penguasa-penguasa itu sudah diputuskan. Kami menang. Kami menang. Kami bebas. Kami bebas. Kami bebas. Dengan kuasa Tuhan. Kami mengucapkan selamat Natal Tuhan. Kami sebentar berdoa untuk persembahan. Sekiranya persembahan ini berguna, baik yang memberi maupun tidak memberi, baik yang memberi sedikit maupun banyak, Tuhan berkati melimpah-limpah. Saya percaya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia punya power kekayaan, jadikan dia punya power kebenaran, jadikan dia punya power kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya.